Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen, penguji UKIN PPG. Perkenalkan, nama saya Abdul Fakih dengan NIM 211250002. Mahasiswa PPG dalam jabatan periode keempat tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Muhammad Jamil Jambe, Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dengan program studi Akidah Akhlak. Hari ini Senin tanggal 6 Oktober 2025, saya selaku guru Akidah Akhlak akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian praktik kinerja di MTSN 3 Jombang dengan materi tentang mukjizat dan kejadian luar biasa yang lain. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran PBL, inquiry, dan melalui pendekatan TPAJK. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat dan selamat menyaksikan. Impian sebagai pendorong utama memberikan warna dan arah pada perjalanan pendidikan. Sedangkan pendidikan adalah perjalanan panjang menuju pemahaman mendalam terhadap proses pembelajaran, tujuan hidup, dan arti dari sebuah impian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik anak-anak sekalian, sebelum pelajaran pada pagi hari ini kita mulai, bajunya dirapikan, bangkunya dirapikan juga. Adakah di antara teman kalian pada pagi hari ini tidak masuk? Mudah-mudahan teman kalian yang sedang sakit pada pagi hari ini oleh Allah segera diberi kesembuhan. Untuk mengawali kegiatan belajar pada pagi hari ini, mari kita doa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Mari kita awali pelajaran pada pagi ini dengan berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita peroleh pada pagi hari ini bermanfaat dan barokah.
Mauqifud du'a irfa yadayhi khashi'ina lillah. Alhamdulillah anak-anak sekalian, mudah-mudahan doa-doa kita di awal pembelajaran pada pagi hari ini dikabulkan oleh Allah. Hajat kita dalam mencari ilmu, apa yang kita pelajari, mudah-mudahan oleh Allah ilmu kita dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, barokah, maslahah fid dunya wal akhirah. Anak-anak sekalian, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air, mari kita awali juga pembelajaran pada pagi hari ini dengan melakukan, menyanyikan lagu nasional yang dipimpin oleh salah satu teman kalian. Dipersilakan. Mari kita nyanyikan lagu Ya Lal Watan. 1, 2, 3. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Siapa yang mengetahui pelajaran minggu kemarin sebelum kita melanjutkan materi pada pagi hari ini? Pelajaran yang kemarin membahas tentang kitab-kitab Allah dan keistimewaannya. Ya. Dari kitab-kitab Allah, mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad berupa Al-Quran. Apa makna dan hikmahnya Al-Quran jika kalian baca dalam setiap hari? Menenangkan hati. Ya, bagus sekali ya. Al-Quran jika dibaca bisa menenangkan hati. Rasulullah juga bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'al li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran nanti pada yaumul qiyamah akan datang memberi syafaat kepada orang-orang yang gemar membacanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang ahli baca Al-Quran. Oke anak-anak, agar pembelajaran pada pagi hari ini lebih semangat dan menyenangkan, mari kita ice breaking dulu. Yang mana ice breaking ini hubungannya dengan materi pelajaran pada pagi hari ini, yakni menjelaskan mukjizat-mukjizatnya para nabi dan rasul. Saya minta pada grup yang pertama untuk memulai. Nabi Sulaiman bisa bahasa binatang. Nabi Ibrahim tak mandi bakar api. Alhamdulillah, pembelajaran pada pagi hari ini tambah semangat, tambah menyenangkan. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini Pak Fakih akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari pelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kami sampaikan tujuan pembelajaran yang mana harapan Bapak nanti setelah mengikuti pelajaran ini, kalian semua bisa menjelaskan pengertian mukjizat, karomah, irhas, dan ma'unah. Yang kedua, menyebutkan contoh dan dalil nakli dari masing-masing kejadian luar biasa tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi perbedaan antara mukjizat, karomah, irhas, dan ma'unah. Dan yang keempat,
agar kalian semua bisa meneladani hikmah serta menerapkan perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, setelah Pak Fakih menjelaskan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, agar Pak Fakih mengetahui sejauh mana kalian semua memahami tentang pelajaran pada pagi hari pada bab mukjizat beserta keistimewaan yang lain. Pak Fakih akan memberi pertanyaan kepada kalian yang bisa nanti menjawab. Anak-anak sekalian, apakah kalian sudah pernah mendengar istilah mukjizat? Berarti telinga kalian sehat semua. Karena kalau orang diberi Allah telinga tidak bisa mendengar, itu berarti alamatnya mau meninggal. Na'udzubillah. Maka generasi pemuda Indonesia harus semangat dalam mencari ilmu. Lebih-lebihnya memanfaatkan telinga untuk mendengarkan ilmu pengetahuan. Siapa yang bisa menjawab? Sudah pernah mendengar semua? Kemudian pengertian mukjizat adalah? Siapa yang tahu pengertian mukjizat? Oke anak-anak, kalau kalian ditanya tentang mukjizat belum tahu, nanti akan Bapak terangkan pada materi yang selanjutnya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, siapakah Nabi yang pernah mendapatkan mukjizat? Ya, silakan. Jadi Nabi yang pernah dapat mukjizat itu Nabi Muhammad. Ya. Jadi Nabi yang pernah dapat mukjizat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Iya. Mukjizat yang paling besar apa? Yang didapatkan Nabi Muhammad mukjizatnya yaitu Al-Quran. Iya, bagus sekali. Ada lagi Pak intanya. Selanjutnya Bapak akan bacakan materi ajar pada peta konsep pembelajaran pada pagi hari ini yang menjelaskan tentang mukjizat, karomah, irhas, dan ma'unah. Mukjizat sudah kita ketahui bersama, yakni kejadian luar biasa yang dilakukan oleh para rasul untuk membuktikan kenabian mereka. Yang pertama diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul. Jadi mukjizat itu hanya diberikan Allah kepada nabi dan rasul, tidak yang lain. Khusus ini. Yang kedua merupakan kejadian luar biasa di luar kemampuan manusia. Jadi mukjizat ini kejadian luar biasa di luar kemampuan manusia. Adapun kejadian luar biasa lainnya bisa berbentuk karomah, irhas, ma'unah. Apa hikmahnya? Hikmahnya mukjizat ini adalah untuk melemahkan penentang Rasul, menguatkan iman, bukti kebenaran wahyu, menambah ketakwaan, menumbuhkan tawakal, keyakinan pertolongan Allah, dan pelajaran dan peringatan bagi manusia. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan tentang pengertian mukjizat. Ini yang harus kita pahami bersama dalam pembelajaran ini.
Mukjizat adalah sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Ini arti mukjizat yang paling sederhana. Makna istilahnya peristiwa luar biasa yang terjadi pada diri Nabi atau Rasul sebagai bukti kenabiannya dan tidak dapat ditiru oleh siapapun. Seperti Rasulullah, Nabi kita, Nabi Muhammad sejak kecil. Dari sini anak-anak ada yang bertanya. Anak-anak sekalian perhatikan, setelah Pak Fakih tadi menjelaskan banyak tentang materi pada pagi hari ini, yakni tentang mukjizat beserta sesuatu yang luar biasa, maka setelah ini kalian bisa melihat video salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang berupa membelah bulan. Silakan diperhatikan, difahami, kemudian kita diskusikan bersama, kita ambil pelajaran sehingga apa yang kita lihat menjadi ilmu yang dapat kita fahami, kita aplikasikan, dan kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai cermin kita orang-orang yang beriman kepada Allah. Kisah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah membelah bulan. Nabi Muhammad mengarahkan jari telunjuknya ke arah bulan dan membuat gerakan seolah-olah sedang membelahnya. Semua orang menunggu ke arah langit. Seketika itu juga bulan terbelah menjadi dua bagian, terpisah dalam jarak yang berjauhan. Anak-anak sekalian, setelah kalian melihat dan memahami video pembelajaran tentang mukjizat tadi, kalian akan belajar dengan memecahkan masalah nyata dengan metode diskusi kelompok ya. Nanti pada kelompok yang pertama mendiskusikan tentang mukjizat. Kelompok kedua tentang karomah, kelompok ketiga tentang ma'una, dan kelompok yang keempat adalah irhas. Dengan pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan TPAJK, yakni perpaduan antara teknologi, pedagogik, dan konten pengetahuan. Nah, sekarang kita lanjut bersama-sama untuk berdiskusi setiap kelompok untuk memecahkan masalah tersebut. Silakan. Kelompok berapa ini? Nomor 2. 2. Alhamdulillah, semangat ya. Membahas diskusi tentang apa? Apa karomah itu? Karomah adalah kejadian luar biasa yang diberikan Allah SWT kepada hamba yang saleh karena keimanan dan ketakwaannya. Iya, bagus sekali. Bagus. Contohnya gimana? Contohnya ada ulama yang bisa berjalan di atas air dan tahu hal-hal yang tidak biasa, tetapi ia tidak pamer dan tidak sombong. Ya, terima kasih. Ya, ini kelompok berapa? Kelompok 1. Alhamdulillah masih semangat. Semangat. Untuk kelompok 1 membahas tentang apa? Mukjizat. Nah, apa mukjizat itu? Rahasia, Pak. Soalnya nanti mau dibahas di diskusi kami. Wah, luar biasa. Nanti akan didiskusikan. Iya. Dipresentasikan. Oke, siap. Ya. Mudah-mudahan bisa mempresentasikan dengan baik nanti. Amin.
Alhamdulillah. Ini kelompok berapa? 3. Alhamdulillah, semangat ya. Semangat. Kalian membahas tentang apa? Maunah. Tapi yang kami pahami hanya mukjizat saja. Kalau yang maunah kayaknya baru dengar, Pak. Iya, kita juga baru dengar. Oh gitu. Ya nanti bisa pakai referensi buku-buku akidah akhlak yang lain agar membantu kalian untuk bisa memahami dan mencari contoh-contoh tentang mauna sehingga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari apa itu mauna serta contoh-contohnya dan dalil Al-Qur'annya. Silakan dilanjutkan diskusinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelompok berapa ini? Kelompok 4, Pak. Alhamdulillah masih semangat diskusinya. Membahas apa? Irhas. Irhas. Apa itu hirhas? Irhas itu kejadian yang dialami oleh para calon rasul. Kejadian yang dialami oleh para calon rasul. Contohnya itu Nabi Muhammad ketika sebelum lahir sudah dijaga oleh malaikat. Oke, anak-anak sekalian, setelah berdiskusi, siapa di antara kelompok kalian yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian? Silakan. Kelompok mukjizat dulu, silakan ke depan. Demikian penjelasan dari kelompok kami tentang mukjizat. Untuk selanjutnya, kelompok 2 yang menjelaskan tentang karomah. Dipersilakan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai karomah. Karomah adalah kejadian luar biasa yang diberikan Allah SWT kepada hamba yang saleh karena keimanan dan ketakwaannya. Misalnya ada ulama yang bisa berjalan di atas air atau tahu hal yang tidak biasa, tapi mereka nggak sombong dan nggak pamer. Semua itu terjadi atas izin Allah dan untuk menambah keimanan, bukan buat cari perhatian. Kami dari kelompok 3 mendapat bagian maunah. Maunah itu pertolongan luar biasa dari Allah kepada orang biasa dalam keadaan darurat atau terdesak. Misalnya, ada orang yang hampir celaka, tapi tiba-tiba Allah selamatkan dengan cara yang tidak disangka-sangka. Tepuk tangan. Alhamdulillah untuk kelompok 3 yang menjelaskan tentang maunah. Alhamdulillah sudah menyampaikan materi tentang maunah dengan bahasa yang mudah dimengerti, bahwa maunah itu pertolongan dari Allah yang luar biasa bagi orang biasa. Sudah tepat. Penjelasan tadi sudah tepat. Bapak harap kalian bisa terus mengaitkan materi ini dengan kehidupan sehari-hari, karena maunah bisa terjadi kepada siapa saja yang beriman dan berdoa terus belajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Baik, anak-anak sekalian, setelah kelompok 3 kita lanjutkan pada kelompok keempat untuk berpresentasi. Silakan maju. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni 'abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Isa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan menjadikanku seorang nabi. Quran surah Maryam ayat 30. Anak-anak sekalian, sebelum Bapak menutup kegiatan pembelajaran hari ini, sekarang Bapak akan membagikan LKPD untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami tentang materi yang kalian diskusikan tadi. Baik,
Untuk setiap kelompok, mohon maju ke depan mengambil LKPD. Silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya agar Bapak nanti bisa menilai kemampuan kalian setelah berdiskusi tentang mukjizat dan kejadian yang luar biasa yang lainnya. Silakan dikerjakan. Ya, anak-anak sekalian, mungkin sudah ada yang selesai. Silakan dikumpulkan kepada Bapak untuk dinilai. Alhamdulillah anak-anak sekalian, setelah kalian mengerjakan LKPD untuk dinilai oleh Bapak, alhamdulillah hasil penilaian Bapak untuk kelas 8K 90% bisa memahami tentang mukjizat para nabi dan rasul serta kejadian-kejadian yang luar biasa yang lain. Alhamdulillah semuanya bisa memahami dengan nilai 90%. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini, yang kita pahami, bisa kita aplikasikan dan kita amalkan, kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita menjadi al-insanu al-kamilu, manusia yang sempurna. Anak-anak sekalian yang berbahagia, sebelum berdoa akhir pembelajaran, Pak Fakih mau bertanya kepada kalian. Yang pertanyaannya, apabila pembelajaran Pak Fakih hari ini menyenangkan, kasih tanda. Jika tidak menyenangkan, kasih tanda. Alhamdulillah. Terima kasih atas kerjasamanya. Alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai. Sebelum ditutup dengan doa, Pak Fakih ingin memberi motivasi pada kalian. Tidak semua yang ajaib itu benar. Tapi kalau kalian terus belajar dan mendekat kepada Allah, insya Allah kalian akan selalu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang menyesatkan. Semangat belajar, kalian hebat dan bisa jadi pribadi yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa dengan bacaan Rabbi fa'na. Fa'na bibarakatihim wahdina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka. Mari kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, dari Pak Fakih kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kelebihan itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah maslahah fid dunya wal akhirah. Dari Bapak kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.